Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat berkumpul, juga kita saat ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan memulai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ibadah kita akan awali. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan kita sekalian. Amin.
Kami bersyukur Tuhan senantiasa mengasihi kami. Tuhan memelihara kami, Tuhan berkati kami. Bahkan pada hari ini ya Tuhan, Engkau telah menghantar kami sekalian untuk ada di rumah Tuhan. Kami sekalian akan memuji-muji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga akan dengarkan sebagian firman Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dan sebelum kami berlanjut ya Tuhan dalam kami ibadah kami, Tuhan Kau mengampuni setiap kami dari segala salah dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Ampuni sucikan setiap kami. Bapak yang surga kami berdoa pada pagi hari ini. Menyerahkan untuk setiap anak-anakmu yang berbahagia di dalam kerajaan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau senantiasa pakai setiap anak-anakmu, baik emosi yang tertinggi, sehingga ketika juga ya Tuhan, kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Demikian juga ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus. Dan apapun yang telah Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan buat Tuhan, biar Tuhan Engkau pakai dan putuskan setiap kami. Sehingga pelayanan kami sungguh berkenan di Tuhan. Berikan pula ya Tuhan yang mengingat untuk saudara-saudara kami yang berasa ini juga sedang perjalanan. Mari Tuhan untuk menghantar mereka ke tempat ini untuk bersama-sama berkemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi yang tidak bisa hadir hari ini karena kehalangan Tuhan. Tolong Engkau yang membantu mereka. Tuhan senantiasa menolong kami. Tapi tidak melihat Tuhan, awal hingga selesai ibadah kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat kembali. Kita akan Tuhan dengan siap kekuatan. Thank
bangkit berdiri, akan mengucapkan kalimat terima kasih. Pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdiri, kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian penuh Allah. Benar Bapa, bahwa setiap detik, setiap waktu kami selalu haus akan firman Bapa. Kami sadar di dalam setiap kehidupan kami selalu ingin dipenuhi rencana dengan firman yang benar, firman yang bersumber dari
kepada Engkau. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu melalui Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam keterbatasan ini. Kiranya Engkau saja yang berbicara melalui hati dan pikiran kami. Amin. Tuhan persilakan. Baik, terima kasih untuk puji-pujian yang telah disampaikan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, jika saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Takeshi, saya dari Kalimantan, tepat di tengah Pak. Jadi Kalimantan Tengah. Jadi saya suka bincang dengan Bapak yang main drum. Beliau pernah pelayanan di Mandar. Saya dipercayakan oleh Altea untuk melayani di GKA Sabda Mulia lebih selama 1 tahun. Jadi kita akan sering berjumpa nanti. Suatu kebanggaan boleh melayani, boleh memberitakan firman Tuhan di bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Baik, nas yang menjadi dasar perenungan kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6 dan juga 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Jadi ada 2 kitab. Terambil dari, kita akan bacakan yang pertama, terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama, kemudian yang kedua itu terdapat di 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan kita semua. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Nah, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, setiap kita pasti pernah yang namanya berdoa. Nah, kita tahu bahwa doa adalah nafas bagi kehidupan setiap kita orang percaya. Kita seringkali melantunkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, namun seringkali doa kita ini mungkin saja terasa berat, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saja kita merasa bahwa doa yang selalu kita sampaikan belum terjawab. Mungkin kira-kira sepertinya kering, dan bisa saja kita anggap doa kita masih belum menembus langit. Nah, kita ingin tahu sebetulnya apa persoalan di balik itu semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu penyebab utamanya adalah adanya penghalang doa. Saya lupa tadi menyampaikan di awal tema kita itu penghalang doa praktis. Nah, jadi di dalam hal berdoa ini bukan karena Allah tidak berkuasa atau tidak berkenan untuk mengabulkan doa-doa kita. Nah, tetapi ada hal yang mengganjal, kira-kira begitu. Ada hal yang menghalangi, saudara, sehingga doa kita mungkin saja sampai saat ini masih belum terjawab oleh Tuhan. Mungkin saja ada hati dan sikap kita yang masih menghalangi atau menutup jalannya doa itu. Nah, saudara, cerita tentang anak yang hilang di dalam Lukas 15. Anak ini meminta
warisan dari ayahnya ketika saat itu ayahnya masih hidup. Nah, ini menunjukkan satu niat yang kurang baik sebetulnya. Kemudian ada rasa kesombongan di dalam hatinya, karena ia hanya peduli pada keinginan-keinginan pribadinya, hanya peduli kepada keinginan finansialnya. Nah, kita boleh melihat bahwa permintaan yang salah dan jalan yang ditempuhi ini menjauhkan dan memisahkan dia dari anaknya, dari ayahnya. Ini memisahkan dia dari ayahnya. Nah, ketika ia kembali dengan hati yang patah dan tidak lagi mengharapkan warisan tadi, melainkan ia ingin menjadi hamba ayahnya, barulah ia disambut dengan baik. Nah, ini menunjukkan satu gambaran ilustrasi bahwa motivasi dan kualitas doa kita ini menjadi salah satu penentu hasil dari doa-doa kita. Nah, tadi nas Alkitab yang telah kita bacakan, Paulus dan Petrus pada saat itu mengingatkan kita bahwa doa yang sejati itu dimulai dari penyerahan diri kita kepada Tuhan, dari mulai di dalam hati kita, bagaimana kita menyerahkan beban dan kekhawatiran kita kepada Allah. Nah, selanjutnya kita akan coba merenungkan tentang apa sebenarnya yang menghalangi doa praktis kita, dan kira-kira bagaimana kita untuk mengatasi itu semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran ini menyebabkan doa kita mungkin masih terbelenggu di dalam pikiran atau masih tertahan di dalam pikiran kita. Tadi firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, kekhawatiran di sini itu menjadi penghalang yang paling nyata, Bapak Ibu Saudara, yang paling real di dalam kehidupan kita. Nah, saat kita khawatir, kita sibuk menghitung masalah, kita sibuk menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan, sehingga kita akhirnya melupakan untuk berserah kepada Tuhan. Nah, kita lebih banyak memikirkan masalah ini, masalah itu, dan seterusnya, daripada kita memandang Tuhan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya doa kita ini hanya menjadi tumpukan kata-kata, hanya sebatas lantunan saja, bukan sebuah penyerahan. Nah, sekali lagi, kekhawatiran itu membuat kita seperti orang yang membawa karung yang berat, Bapak Ibu Saudara. Nah, padahal di samping kita, di kehidupan kita ada Yesus yang siap sedia menolong kita, tetapi kita tetap ingin memanggul atau memikul beban itu sendiri. Nah, padahal berdoa artinya kita menyerahkan segala yang menjadi persoalan kita di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya melapor kepada Tuhan. Nah, ketika akhirnya kita sungguh-sungguh berserah, kita akan melihat pertolongan itu datang dari Tuhan tanpa disangka-sangka, tanpa kita duga-duga. Kenapa? Karena kita sudah berserah di dalam doa kita kepada sumbernya. Siapa sumbernya? Allah, Sang Pemberi kehidupan. Nah, saudara, adalah penting ketika setiap kali kita merasa khawatir, segera ubah kecemasan atau segera ubah hal-hal yang menjadi kekhawatiran kita menjadi doa. Katakan, Tuhan, aku serahkan hal ini padamu.
Dengan demikian kita akan merasa lebih ringan, merasa lebih enteng di dalam hati kita. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat apa lagi persoalan yang menghalangi doa-doa kita. Yang selanjutnya adalah kurang percaya bahwa Allah itu peduli. Saudara, firman Tuhan yang kita bacakan tadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Nah, banyak dari kita ketika kita berdoa, tetapi kita belum benar-benar percaya, belum benar-benar menyerahkan. Nah, seringkali kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, tapi setelah amin, setelah doa kita selesai, kita tarik kembali beban kita itu. Nah, padahal sejak awal, saudara, Tuhan itu mau menolong kita. Tapi ketika kita selesai berdoa tadi, kita tarik kembali, kita seolah-olah enggan kita menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Nah, kita tahu percaya itu berarti benar-benar menyerahkan. Dan kita akan selalu ingat bahwa Allah peduli terhadap kehidupan kita. Itu hal yang saya garis bawahi, bahwa tidak ada masalah kita yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Kemudian tidak ada masalah kita yang terlalu besar untuk diatasi olehnya. Nah, saudara, ini sangat penting sekali untuk boleh menjadi perenungan kita. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi penghalang dari doa-doa kita adalah doa yang kita sampaikan tanpa ucapan syukur. Tadi di Filipi tadi yang telah kita bacakan, Paulus berkata, doa dan permohonan. Tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Ada kalimat selanjutnya, dengan ucapan syukur. Nah, banyak dari kita ini kenapa terhalang doanya? Hanya karena tadi sudah disampaikan, ini hanya kita sampaikan daftar-daftar rohani, daftar-daftar permintaan kita tanpa ada rasa ucapan syukur di dalam hati kita. Padahal syukur di sini menunjukkan bahwa iman kita kepada Tuhan. Syukur di sini menunjukkan satu keyakinan yang besar, saudara. Nah, ketika kita percaya Allah sedang bekerja dan pasti akan mengabulkan setiap permintaan, setiap hal-hal yang kita sampaikan kepada Tuhan, bahkan sebelum doa kita terjawab, bahkan sebelum Tuhan menjawab doa-doa kita. Boleh kita nyatakan, Tuhan, aku percaya Engkau sedang bekerja dalam setiap persoalan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang petani yang menabur benih, kira-kira menabur benih padi. Jadi saat menabur dia belum melihat hasil. Nah, tetapi dia sudah tersenyum dan berkata, Tuhan, terima kasih atas panen yang telah Engkau berikan. Nah, dia mengucapkan syukur di awal, saudara. Nah, karena dia percaya Tuhan akan memberikan hasil panennya nanti kelak setelah padinya tumbuh, kira-kira begitu. Nah, begitu juga dengan doa kita, saudara. Syukur adalah tanda keimanan kita. Syukur adalah tanda begitu besar kepercayaan kita bahwa janji Allah adalah pasti dan akan digenapi. Doa dengan ucapan syukur akan membuka hati kita dan mempermudah kita melihat jawaban-jawaban. Walaupun sebetulnya kita tahu ada 3 hakikat itu.
pertama adalah doa kita pasti dikabulkan. Yang kedua, doa kita belum dikabulkan. Dan yang ketiga, doa kita tidak dikabulkan. Nah, dengan rasa ucapan syukur itu, kita akan mencoba nanti memahami kira-kira jawaban dari doa saya di bagian mana, kira-kira begitu. Nah, kemudian saudara, selanjutnya yang menjadi penghalang doa kita itu apa? Yaitu dosa yang tersembunyi di dalam hati kita. Ini tanpa kita sadari, saudara. Ini sangat menjadi penentu juga. Nah, saya ada dapat kutipan dari Mazmur 66 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ini sangat bagus sekali. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi ini mengajarkan kita, saudara, bahwa selain kekhawatiran tadi, dosa tersembunyi juga menjadi penghalang di dalam setiap doa-doa kita. Nah, ini perlu kita renungkan bersama. Ada salah satu ilustrasi, ada pipa akhirnya bagus sekali, akhirnya jernih sekali. Tapi kalau tersumbat lumpur, air ini akan tidak lancar, kira-kira begitu keluarnya. Tidak mengalir dengan baik karena tersumbat dari lumpur tadi. Nah, begitu juga dengan doa kita, saudara. Dosa adalah lumpur yang menyumbat daripada saluran-saluran doa kita tadi. Nah, kita tidak bisa berdoa lancar kalau masih ada kira-kira masih ada noda di dalam hati kita, atau kira-kira masih ada hal-hal yang menjadi kepahitan atau menjadi satu kebencian di dalam hati kita. Nah, maka ini akan membuat doa kita terhenti, saudara, tanpa kita sadari. Nah, karena hati kita tadi belum dibereskan, hati kita belum benar di hadapan Allah. Maka melalui pengenalan akan Dia, melalui pertobatan akan Tuhanlah, melalui itu semua kita akan membuka kembali aliran-aliran pipa itu tadi. Kita akan mencoba memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Memang tidak mudah, saudara. Tapi pelan-pelan saya yakin dan percaya kita boleh berhubungan baik dengan Tuhan. Nah, akui setiap keberdosaan dan kesalahan kita di hadapan Allah. Nah, maka ini akan kembali memulihkan kembali hubungan kita kepada Dia. Sebelum berdoa, mari kita periksa hati kita terlebih dahulu. Mohon ampun pada Tuhan, berdamai dengan sesama, supaya tidak ada lumpur yang menyumbat, supaya air pipa tadi bisa lancar mengalir dengan baik. Nah, pesan ini disampaikan melalui renungan ini. Saat kita khawatir, jangan berpikir panjang lagi, langsung berdoa. Saat kita ada rasa cemas, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan kompromi, saudara, dengan itu. Langsung saja berdoa. Doa serahkan kepada Tuhan. Nah, saat kita berdoa, benar-benar percaya bahwa Allah peduli. Pada saat kita menyampaikan setiap keinginan dan permohonan kita, percayalah bahwa Allah peduli terhadap kehidupan kita. Kemudian saya pakai bahasa hiasi, nanti boleh diterjemahkan bagaimana kita gunakan rasa syukur di dalam doa kita. Kita tambahkan ucapan syukur di dalamnya. Supaya apa? Supaya tadi telah kita bahas tadi, bukan hanya menjadi
tumpukan permintaan, tetapi ada ucapan syukur yang kita sertakan di dalam doa-doa kita. Kemudian hiduplah dalam pertobatan dan jangan biarkan dosa tersembunyi tadi menyumbat jalan doa kita. Nah, terakhir, doa adalah anugerah yang besar yang diberikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu ada banyak orang di luar sana seringkali diperhadapkan dengan kesibukan, belum sempat berdoa, dia sudah harus bekerja. Ada juga saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, dia hanya bisa terbaring dan berdoa di dalam hati. Nah, kita yang adalah masih sehat, masih bisa beraktivitas seperti biasa, kita diberikan kesempatan dan waktu untuk berdoa, maka ada yang penting untuk kita menganggap doa adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Nah, namun seringkali kekhawatiran tadi, kurangnya kepercayaan kita, dan hati kita yang kurang bersyukur, dan dosa yang menjadi penghalang di dalam setiap doa kita, di dalam kehidupan kita. Biarlah kita bereskan itu semua terlebih dahulu, lalu kita akan melihat jawaban-jawaban daripada doa kita kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan tadi menegaskan bahwa serahkan semua kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia akan memelihara kita. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang tidak mudah, tapi saya yakin dan percaya pelan-pelan semuanya akan bisa kita lalui. Mari kita serahkan semua beban kita tanpa terkecuali. Kita serahkan unek-unek yang ada di dalam pikiran kita, semua masalah kita kepada Tuhan saat ini juga. Nah, biarlah doa kita mengalir lancar, penuh syukur dan penuh iman, karena Tuhan memelihara kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya serahkan kembali ke Pak Andre yang akan menuntut kita di dalam sakramen berjamuan kudus. Bersyukur Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau pada pagi hari ini melalui firman Tuhan kembali kita diingatkan di dalam kita menjalani sebagai Kristen, ya, orang-orang yang mengikut Tuhan, yang percaya kepada Kristus tidak mudah menjalaninya. Kadang-kala kita merasa mengentengkan, ya, menjadi Kristen itu sesuatu yang enakan, sudah dapat anugerah. Tetapi ketika kita memperhatikan hal-hal yang sebenarnya praktis, hal-hal yang sebenarnya sepele, yaitu tentang doa, ya, kita akan banyak mengalami kendala, mengalami tantangan, kekhawatiran, ya, kurang percaya kita kepada Dia. Terus kemudian juga masih ada hal-hal yang kita sembunyikan, dosa-dosa yang kita sembunyikan di hadapan manusia tidak masalah, tetapi di hadapan Tuhan ini masalah yang besar. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari pada saat ini sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan, kita mengakui itu di hadapan Tuhan, ya. Karena Tuhan telah menyelesaikannya di atas kayu salib buat saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Mari saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk berdiri. Kita akan teduh sejenak sementara instrumen salibnya diputar. Kita akan merenungkan, mengarahkan hati kita kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saya mengundang saudara-saudara yang mendapat tugas untuk bersama saya melayani roti dan anggur perjamuan, maju ke depan.
sekalian, salib bukan hanya sekedar simbol Bapak Ibu, tetapi ketika kita mempercayai karya salib, itu memberikan pengharapan besar buat kita. Dan itu telah membuktikan bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita dengan serius, sehingga kita memiliki pengharapan akan keselamatan kekal. Karena apa? Karena dosa-dosa kita telah dituntaskan oleh Kristus di salib itu. Kenapa saat ini salib itu kosong? Karena Dia yang pernah berada di salib itu, yaitu Kristus, saat ini sudah berpindah di dalam hati dan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya Dia mengetahui segala hal yang ada di dalam hati kita. Dia mengetahui segala hal yang ada di dalam hidup kita, sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Oleh sebab itu, mari saat ini kita mengakui di hadapan Tuhan setiap kelemahan kita, keterbatasan kita, dosa dan salah kita, pelanggaran kita selama ini, sehingga kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Di tengah ketidaklayakan kita, Tuhan Yesus masih membuka tangan lebar-lebar untuk menerima saya dan saudara sebagai anak-Nya, dan Dia ingin menguduskan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa, anugerah demi anugerah menyatakan bagi kami. Jikalau melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau menghapus segala dosa kami, Engkau mengampuni, dan Engkau membuat kami berharga. Saat ini di hadapan-Mu Bapa, kami mengakui akan keterbatasan kami, kelemahan kami, dosa kami, baik itu yang kami secara sadar lakukan maupun tidak kami sadari Bapa. Ampunilah kami, layakkan kami, basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bapa, jikalau sebentar kami akan menikmati roti dan anggur perjamuan yang ada di meja kudus-Mu ini, kiranya Tuhan menyucikan, Tuhan menguduskan, jika ketika kami menikmatinya, biarlah iman kami boleh bertumbuh dan diteguhkan, sehingga rasa syukur kami boleh berkembang terus, sehingga kami menyadari tanpa Engkau hidup kami sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyambut perjamuan ini dengan penuh syukur. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu membagikannya kepada murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Seiring dengan roti dan anggur dibagikan, kita akan pujikan kasih Allah-Mu sungguh telah terbukti.
tangan kanan kita, sembari kita memusatkan hati pikiran kita hanya pada Kristus yang ada di atas kayu salib, tubuh yang terpecah-pecah. Dia melakukan itu hanya satu tujuannya, yaitu untuk pengampunan dosa, untuk merebut kita dari maut. Malam hari itu Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah." Sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara, dengan iman dan rasa syukur, silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian memakannya. Kemudian Yesus mengatakan, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan. Darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan meminum." Sejenak kita berteduh. Mohon kesediaan Bapak Emeritus Penginjil Matius Mulyani berdoa untuk perjamuan kudus dan kita sekalian. Bapak surga, terima kasih. Hari ini kami bersama-sama boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus yang mengingatkan betapa besarnya kasih-Mu di dalam Yesus Kristus. Engkau yang telah Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk penebusan kami dari dosa-dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Darah Tuhan yang tercurah untuk kami, yang dapat menyucikan setiap kami. Pengorbanan Tuhan, tubuh-Mu yang telah terpecah-pecah untuk kami, untuk penyelamatan kami. Ya Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau, kasih yang rela berkorban untuk setiap kami orang-orang yang berdosa. Kami yang tidak layak telah Engkau kasihi, telah Kau angkat menjadi milik-Mu ya Tuhan. Engkau telah merebut kami dari kuasa maut. Bahkan Engkau ya Tuhan menyediakan hidup yang kekal bagi setiap kami orang-orang yang Engkau kasihi. Hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang rela mengasihi kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui sakramen perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami senantiasa mengingat betapa luar biasanya kasih-Mu kepada kami. Kau menghendaki kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup kudus di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, bahkan rela berbagian di dalam pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan bagi Nama. Tuhan tolong supaya setiap kami mengikuti sakramen perjamuan kudus ini Tuhan, supaya ini bukan menjadi sesuatu yang rutinitas, tetapi senantiasa mengingatkan kepada kami untuk mengingat betapa luar biasanya dan betapa besarnya kasih-Mu kepada setiap kami. Tanpa pengorbanan-Mu, maka telah kalah kami ya Tuhan. Namun oleh karena kasih-Mu, Engkau mengampuni kami, menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih.
sejarah apa yang kami lakukan hari ini. Mengikuti perjalanan kudus, kami senantiasa diingatkan oleh Tuhan untuk setiap langkah, setiap ucapan, setiap perilaku kami senantiasa memuliakan. Tolong tuntun setiap kami Tuhan supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Tapi kami senantiasa ada di dalam pimpinan Tuhan setiap langkah ibadah kami. Saya bilang kepada kami, ya Tuhan, kami sekalian sungguh menyenangkan, berkenan ya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami buat pengorbanan Tuhan. Dan Tuhan nyatakan dan memudahkan melakukan. Kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk sembari kita mengumpulkan cabang perjamuan. Kita pujikan refnya, bersyukur, bersyukurlah. Sudah dilaksanakan, kiranya Bapak Ibu semakin bertambah teguh di dalam iman dan bertambah setia di dalam mengikut Tuhan Yesus. Waktu saya serahkan kepada liturgus.
Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Mohon dengan kasih untuk yang bertugas dipersilakan. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami dapat dihadiri Tuhan dengan penuh hati mendilipai dengan ucapan syukur atas setiap anugerah yang Tuhan telah nyatakan, dan setiap penyertaan Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami yang tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Tuhan senantiasa memimpin, Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa memberkati kami. Dan kami ucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini Engkau masih berikan kami kembali kesempatan menikmati perjamuan yang Tuhan telah tetapkan bagi kami. Sebagai ucapan syukur kami, sebagai peringatan kami bahwa kami memiliki Tuhan Allah yang hidup, yang rela mati buat kami, yang menghapuskan dosa kami, yang mendamaikan kami dengan Tuhan, yang mengambil kami dari cengkraman maut karena kedosaan diri kami. Itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan kami Tuhan. Permasalahan terbesar kami yaitu dosa kami, Tuhan telah tanggung di atas kayu salib, dan Tuhan telah menebus kami dari cengkraman dosa Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap hamba-Mu yang saat ini terlibat dalam pelayanan Tuhan. Mengucap syukur buat Bapak Pendeta Andre telah melayani kami dalam sakramenen perjamuan kudus. Mengucap syukur buat Saudara Makasih yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan adalah apa yang kami dapatkan melalui ibadah kami, bukan hanya berlalu begitu saja, melainkan dapat ada, senantiasa ada dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau meneguhkan iman setiap umat-Mu yang Tuhan telah pilih dari semula dalam menghadapi setiap tantangan keadaan yang ada, menghadapi setiap himpitan yang ada, baik di dalam pemerintahan, dalam politik, maupun dalam situasi keadaan di mana mereka berada. Kiranya Tuhan menguatkan iman mereka, dan setiap tekanan biarlah iman mereka semakin bertumbuh, semakin menunjukkan mereka sebagai terang dan terang yang Tuhan telah tetapkan di antara orang yang belum mengenal akan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa secara khusus pada pagi hari ini bagi saudara kami yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan di tengah himpitan tantangan keluarga mereka. Mungkin saat ini beliau belum memberanikan diri untuk datang melangkahkan kaki ke gereja ini Tuhan, karena terhimpit dalam keluarga mereka. Kiranya Tuhan Kau akan menolongnya. Kiranya Tuhan Kau akan semakin menumbuhkan imannya dalam hatinya. Dan juga Tuhan Kau tolong keluarganya. Dari mana mereka mungkin membuli iman dari saudaranya. Namun kami percaya Tuhan, Engkau adalah pemilik hati mereka. Engkau akan membukakan hati mereka, bahkan melalui ibu ini Tuhan, saudara maupun keluarga yang lain dapat dibawa percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, Engkau akan kuatkan imannya, Engkau akan tutup pupus dia di dalam darah Tuhan. Semakin hari semakin kuat imannya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu apa yang terjadi dalam negara kami akhir-akhir ini Tuhan. Banyak sekali permasalahan politik dan juga demonstrasi yang anarkis, sisa-sisa demokrasi demo yang anarkis. Kiranya juga Tuhan Kau akan tolong mereka. Tolong pemimpin kami sehingga mereka dapat memutuskan, dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Kami percaya Tuhan,
Tidak ada pemerintahan yang di luar kendali daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mendoakan bagi bangsa negara kami ini. Untuk senantiasa mengusahakan damai bagi bangsa ini. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi beberapa daerah, secara khusus di Pulau Bali, di mana beberapa akhir ini Tuhan mengalami banjir badai yang begitu besar. Berdoa untuk Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Bandung, Tabanan, Karangasem, Jembara, dan Klungkung yang saat ini menghadapi banjir, dan juga membersihkan sisa-sisa banjir bandang. Kiranya juga Tuhan akan menolong mereka di tengah permasalahan, di tengah musibah yang mereka hadapi. Kiranya mereka tetap merasakan damai sejahtera. Terlebih lagi bagi jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kiranya mereka tetap mengandalkan Tuhan, melihat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap musibah, bencana alam dihadapi. Saya berdoa juga untuk gereja GKA baik Sion di Bali maupun gereja GKA yang ada di Bali yang lainnya mungkin terdampak. Kiranya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap teguh di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan dalam setiap keadaan yang mereka hadapi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami di tempat ini, berdoa untuk setiap pengurus, berdoa untuk setiap jemaat, baik anak-anak sampai dengan lansia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau akan berkati mereka, memberikan kebijaksanaan bagi mereka, memberkati kesehatan mereka. Kami mohon berkat Tuhan dalam keluarga mereka, dan mohon berkat Tuhan dalam pekerjaan mereka, di dalam kesehatan mereka. Juga Tuhan, tolong Kau akan memimpin mereka dalam setiap permasalahannya. Kiranya juga Engkau Tuhan akan membuka jalan, Kau akan menuntun mereka dalam doa mereka, dalam kesetiaan mereka dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan setiap doa mereka, agar jawaban itu akan nyata dalam kehidupan mereka. Ketika mereka berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pertemuan kami bersama di tempat ini tentang program yang sedang kami perkumpulkan, yaitu akad gereja yang saat ini mungkin sudah lapuk dan sudah banyak sekali mengalami kebocoran di mana-mana. Kiranya juga Tuhan Kau akan tolong kami, Kau berikan kami hati untuk dapat berkumpul bersama, mengumpulkan dana bersama untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau juga tolong, mungkin ada orang yang pakai berat, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan, sebab itulah yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Saya percaya Tuhan, Engkau akan menyediakan tepat pada waktunya, dan itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan setiap doa kami pada Tuhan. Doa kami yang jauh daripada sempurna ini, biarlah hanya Engkau yang kami menyempurnakan. Setiap kata yang kami keluarkan mungkin jauh daripada hati kami, jauh daripada apa yang kami bisa katakan di hadapan Tuhan. Dan Kau percaya Tuhan, Kau mengerti jauh ke dalam hati kami, jauh ke dalam setiap tetesan air mata. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat ini dalam tangan Tuhan. Hanya demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Siska yang sudah memberikan dengan berasal. Selanjutnya kita akan memberikan terbaik kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan akan kita iringi dengan pujian sungguh bangga Tuhan.
persembahan kami, baik persembahan berpuluh, persembahan sibitan, persembahan lainnya ya Tuhan. Kiranya berkati persembahan ini sehingga dapat supaya berpengaruh ya Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus, berarti untuk yang mengelola keuangan, banyak memberikan kebijaksanaan dari Tuhan. Kami menyerahkan semua ini untuk menyerahkan doa kami yang jauh dari kata sempurna. Kiranya atas seluruh dalam kata terus berdoa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dan Kita pujikan doa. Dan saudara-saudara sekalian, pulanglah, jalanilah hidupmu sebagai Kristen dengan setia dan taat akan firman-Nya. Jadilah terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan, dan tetap bertekunlah di dalam doa. Pulanglah dan terimalah berkat yang dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.